Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok 5 akan mempresentasikan tugas resum sistem informasi akuntansi. Next. Izin memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Anindi Aurelia, absen 3. Itu ada Dimas Catur Alfianto, absen 6. Itu Taufikur Rahman, absen 16, dan yang terakhir Naswa Sabrina, absen 17. Jadi di video pertama ini kita akan mempelajari apa itu sistem, habis itu informasi, dan yang terakhir sistem informasi. Yang pertama ada definisi sistem. Definisi sistem mempunyai berbagai bidang yang berbeda-beda. Sistem sendiri harus mempunyai elemen-elemen seperti lingkungan, interaksi, dan yang terpenting mempunyai tujuan yang akan dicapai. Sistem dapat juga didefinisikan sebagai perangkat elemen yang terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen data, dan lain-lainnya. Menurut para ahli, Gordon B. Davis, 1984, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan beroperasikan untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud tertentu. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik sistem mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Yang pertama, elemen yang lebih kecil yang disebut dengan subsistem. Contohnya, komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Lalu, elemen yang lebih besar yang disebut dengan suprasistem. Contohnya, perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem CPU, perangkat I/O, dan memori. Yang selanjutnya adalah definisi informasi. Menurut Raymond MC Leot, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang dimiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Sumber dari informasi itu sendiri adalah data. Data adalah suatu kenyataan yang menggambarkan kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Data dapat terbentuk dari huruf, angka, bentuk, suara, gambar, dan lain-lainnya. Jadi, seperti contoh data perakiraan, data hujan. Jadi, misal kita mau berpergian, dikira cuaca lagi mendung, terus kita memikirkan apa ini bakalan hujan apa tidak ya. Terus kita langsung bisa melihat di web atau di Google, dan yaitu termasuk informasi data. Selanjutnya, di dalam data informasi itu sendiri harus memiliki hal-hal yang berkualitas, seperti contoh informasi harus bersifat akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Hal ini juga harus dipertimbangkan agar informasi dapat diterima dengan benar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Fungsi dari informasi itu sendiri adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan untuk si pemakai. Terus yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan membahas definisi sistem informasi. Menurut MC Liot, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi tersebut. Dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi terhadap kejadian internal dan eksternal untuk melakukan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu adapun persyaratan umum di dalam sistem informasi, yaitu yang pertama harus diketahui oleh penerima sebagai referensi yang tepat. Yang kedua ada harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga harus memiliki surprise. Terus yang selanjutnya komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem informasi adalah yang pertama blok masukan atau input blok. Yang kedua blok model atau model blok. Yang ketiga model keluaran atau output blok. Yang keempat blok teknologi atau teknologi blok. Dan yang kelima blok data atau database blok. Dan yang terakhir data blok kendali yaitu atau control blok. Lalu yang selanjutnya membahas definisi sistem informasi manajemen. Suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan berbagai hal informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Tersedia juga dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Menurut Davis, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrate untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Lalu yang selanjutnya di video kedua akan membahas sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem di mana pengumpulan dan pemrosesan data transaksi serta penyebaran informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui koordinasi dari manusia, alat, dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang terstruktur pula. Lalu yang selanjutnya yaitu 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi. Yaitu yang pertama ada mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis secara efisien dan efektif. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Dan yang terakhir menyediakan pengendalian internal yang memadai atau cukup dan sudah dipastikan bahwa aktivitas bisnis yang dihasilkan oleh sistem adalah halal. Lalu yang selanjutnya yaitu ada manfaat adanya sistem informasi akuntansi adalah yang pertama dapat mengetahui informasi atau data penjualan perusahaan, yang kedua dapat mengetahui informasi atau data hutang perusahaan, yang ketiga dapat mengetahui informasi atau data aktiva perusahaan, dan yang keempat mengetahui informasi laba atau rugi, dan yang terakhir mengetahui aktivitas arus kas.
Yang selanjutnya yaitu ada subsistem sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah siklus pendapatan, mencakup berbagai hal kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua ada siklus pengeluaran, menyangkut berbagai hal kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Yang ketiga yaitu siklus penggajian, mencakup berbagai hal kegiatan mengontrak dan menggaji karyawan. Yang keempat yaitu ada siklus produksi, mencakup berbagai hal kegiatan untuk mengubah bahan mentah atau baku dan buruh menjadi produk jadi. Dan yang terakhir, kelima, yaitu siklus keuangan, mencakup berbagai kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan kreditor. Materi selanjutnya yaitu video 3 akan saya jelaskan mengenai dokumen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, dokumen penting atau sumber dalam siklus pendapatan. Ada dokumen pesanan penjualan berfungsi untuk menerima pesanan pelanggan. Yang selanjutnya ada tanda pengiriman digunakan sebagai bukti jika barang sudah dikirim ke pelanggan. Kemudian ada daftar pembayaran digunakan untuk menerima uang tunai dan catatan pembayaran pelanggan. Selanjutnya ada slip penyimpanan digunakan untuk menyimpan tanda terima pelanggan. Selanjutnya ada memo kredit digunakan untuk menyesuaikan akun pelanggan. Kemudian dokumen penting atau sumber dalam siklus pengeluaran. Yang pertama ada daftar permintaan barang digunakan untuk mencatat permintaan atas barang yang akan digunakan untuk proses produksi. Kemudian ada pesanan pembelian digunakan untuk mencatat pesanan atas barang yang dibeli oleh perusahaan. Selanjutnya ada laporan penerimaan digunakan sebagai dokumen penerimaan atas barang yang telah dibeli oleh perusahaan. Dan selanjutnya ada cek digunakan sebagai dokumen untuk pembayaran atas barang. Selanjutnya, dokumen penting atau sumber dalam siklus sumber daya manusia. Yang pertama ada formulir pajak digunakan untuk mencatat kumpulan data iuran pegawai. Yang kedua, kartu jam kerja digunakan untuk mencatat jam kerja pegawai. Yang ketiga, ada catatan waktu kerja digunakan untuk mencatat waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tertentu. Yang terakhir, dokumen penting dalam buku besar dan sistem pelaporan. Yaitu ada voucher jurnal digunakan untuk mencatat atau memproses transaksi ke buku besar. Dan ada siklus pemrosesan data. Tahapan pertama yaitu pemrosesan data. Proses batch adalah proses pembaruan secara periodik atas data yang disimpan tentang sumber daya dan perilaku yang terlibat. Proses online atau real time adalah proses pembaruan yang dilakukan secara langsung setelah terjadinya transaksi. Tahapan selanjutnya yaitu penyimpanan data. Sesuatu yang disimpan informasinya. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang harus disimpan. Sebelum menyimpan data, kita diharuskan merancang jenis data atau entitas. Entitas tersebut dapat terbentuk entitas produk, entitas transaksi, penjualan, pembelian, dan sebagainya. Tahapan ketiga yaitu pencatatan data transaksi dalam jurnal. Setelah data transaksi ditangkap dalam dokumen sumber, langkah selanjutnya adalah mencatat data tersebut ke dalam jurnal. Dibuat untuk setiap transaksi yang menunjukkan rekening dan jumlah kredit dan kredit. Kemudian pencatatan ke dalam jurnal umum dilakukan apabila transaksi jangan terjadi atau tidak rutin. Sedangkan pencatatan ke dalam jurnal khusus dilakukan apabila jumlah transaksi besar dan terjadinya berulang. Berikut adalah jenis transaksi yang paling umum digunakan dalam jurnal khusus, yaitu penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian kredit, dan pengeluaran kas.
kemudian ada laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Ekuitas dibentuk dari share kapital atau investasi oleh pemegang saham, dari target earnings atau laba ditahan. Sumber dana laba ditahan yaitu berasal dari dividen dan pendapatan di kurang biaya atau income statement. Dan berikut adalah gambaran siklus operasi. Yang pertama ada transaksi. Pertama yaitu penjualan. Transaksi secara tradisional yang merupakan catatan kronologis dari semua transaksi keuangan. Tahapan kedua yaitu posting. Informasi tradisional kemudian dipindahkan atau diposting ke buku besar. Tersebut berisi akun-akun individual untuk setiap aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Tahapan ketiga yaitu neraca saldo. Neraca saldo digunakan untuk memverifikasi bahwa total debit sama dengan total kredit. Kemudian penyesuaian digunakan beberapa akun untuk melakukan penyesuaian untuk mencerminkan saldo yang benar. Neraca saldo yang disesuaikan. Saldo akun yang telah disesuaikan secara pada lembar kerja atau workshop. Kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, dan laporan arus kas disiapkan berdasarkan neraca saldo disesuaikan. Kemudian ada jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat untuk mentransfer saldo akun, pendapatan, dan beban ke akun laba ditahan. Yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan disiapkan untuk memastikan bahwa semua akun sementara memiliki saldo nol dan bahwa total debit sama dengan total kredit setelah proses penutupan. Kemudian ada jurnal pembalik, yaitu bersifat opsional dan dibuat pada awal periode akuntansi untuk menyederhanakan pencatatan beberapa transaksi di masa yang akan. Yang saya akan menjelaskan materi di video keempat yaitu dokumentasi sistem informasi akuntansi. Bentuk dokumentasinya yaitu ada narasi atau uraian tertulis, ada pengenalir, diagram, dan media tertulis lainnya yang berfungsi untuk mendeskripsikan perangkat sistem dan cara kerja sistem. Pertama, ada diagram arus data. Diagram arus data atau data flow diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan arus data sistem informasi akuntansi. Untuk membuat data flow atau jadi digunakan 4 simbol dasar yaitu asal data dan tujuan data yang digambarkan dengan gambar bersegi panjang. Kemudian yang kedua ada arus data digambarkan dengan panah. Kemudian ada proses transformasi yang digambarkan dengan tanda lingkaran. Kemudian ada penyimpanan data yang digambarkan dengan garis lurus datar. Itu adalah contoh diagram arus data. Yang pertama, entitas asal data atau A yang dimiliki A masuk ke dalam arus data B. Kemudian diproses oleh D. Setelah diproses, diagram tersebut keluar sebagai arus data D dan arus data E. Arus data E ditujukan kepada tujuan data atau J. Kedua ada diagram konteks. Diagram konteks atau konteks diagram adalah di dalam bentuk yang masih sangat umum dan belum menggambarkan arus data secara baik. Contoh diagram konteks yaitu sistem pengolahan gaji. Pihak manajemen menerima laporan gaji dari perusahaan. Kemudian pihak pegawai menerima slip gaji dari perusahaan. Kemudian pihak bank menerima slip gaji. Dan kemudian pihak bank membayar gaji dari data yang berasal dari manajemen. Sehingga uang yang diterima oleh pegawai dibayarkan ke pemerintah.
Dan yang terakhir adalah data dictionary. Data dictionary adalah deskripsi tentang seluruh elemen data, penyimpanan data, arus data, dokumen data, termasuk item data di dalam sistem informasi. Selanjutnya ada dokumentasi dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada bagian alir atau flowchart, digunakan untuk menjelaskan prosedur secara jelas dan ringkas. Bagian alir dibuat dengan menggunakan simbol-simbol standar sebagaimana simbol standar dalam data flow diagram atau DFD. Perbedaan DFD dan bagian alir. Yang pertama, DFD mendeskripsikan arus data sistem informasi akuntansi, sedangkan bagian alir mendeskripsikan arus dokumen atau catatan yang berisi data dalam sistem. Selanjutnya ada jenis dari bagian alir. Yang pertama ada bagian alir dokumen atau dokumen flowchart, digunakan untuk menggambarkan arus dokumen dan informasi dalam organisasi. Yang kedua ada bagian alir sistem komputer atau bagian alir sistem. Komputer sistem flowchart atau sistem flowchart digunakan untuk menggambarkan hubungan input, proses, dan output. Dan yang terakhir ada bagian alir program atau program flowchart, digunakan untuk menggambarkan urutan kerja program komputer. Lalu yang selanjutnya ada simbol bagian alir. Yang pertama ada simbol input atau output. Yang kedua, di simbol sistem input atau output itu ada dokumen simbol, ada multiple copies of one document, lalu ada jurnal, lalu ada display, lalu ada one gauging, lalu ada terminal personal code, lalu ada transmitter. Yang kedua ada simbol proses. Di simbol proses itu ada computer processing, manual operation, auxiliary operation, dan yang ketiga ada simbol penyimpanan, dan yang terakhir ada simbol arus dokumen dan lain-lain. Lalu dari video 6 ada flowchart. Flowchart sistem merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa saja yang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dan langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah. Lalu ada tujuan flowchart. Yang pertama menggambarkan suatu penyelesaian masalah. Yang kedua, flowchart juga digambarkan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Dan yang terakhir, flowchart menggunakan simbol-simbol standar. Lalu di sini ada simbol-simbol dari flowchart. Bisa dilihat dari gambar yang di atas. Simbol flowchart yang biasanya dipakai adalah simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh International Organization of Standardization atau ISO. Contohnya ada input atau output, ada proses, ada keputusan, ada dokumen, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada jenis-jenis flowchart.
Yang pertama ada flowchart system atau sistem flowchart. Yang kedua ada flowchart paperwork atau flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Yang ketiga ada flowchart skematik atau skematik flowchart. Yang keempat ada flowchart program atau program flowchart. Dan yang terakhir ada flowchart proses atau proses flowchart. Lalu kesimpulan sistem itu sendiri adalah menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah dan hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Lalu dari video 7 yang kesimpulan dari video 7 saran pemrosesan transaksi. Ada overview, istilah pemrosesan transaksi mewakili berbagai aktivitas yang umumnya dilakukan organisasi untuk mendukung operasional sehari-harinya. Alur transaksi operasional dapat dikelompokkan menurut proses bisnis pada umumnya. Sebagai dasar, organisasi memiliki proses pesanan penjualan, proses tagihan, proses piutang, dan proses bisnis lainnya. Komponen proses transaksi. Yang pertama ada input atau makan. Di dalam input sendiri ada contoh, yaitu pesanan konsumen, slip penjualan, faktur, pesanan pembelian, dan kartu absen karyawan. Lalu yang kedua ada pemrosesan. Proses ini melibatkan penggunaan jurnal khusus untuk mencatat transaksi yang sejenis dan register untuk mencatat jenis lain data. Contoh jurnal khusus ada penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran data. Lalu komponen penting yang ketiga ada penyimpanan. Yang pertama ada ledger, menyediakan ringkasan dari transaksi akuntansi keuangan perusahaan. Lalu ada berkas, kumpulan data yang terorganisir terdiri dari file transaksi, file master, dan file referensi atau tabel. Dan komponen terakhir yang paling penting dari proses transaksi ada keluaran. Keluaran adalah dokumen apapun yang dihasilkan oleh sistem, contohnya seperti neraca saldo, laporan keuangan, laporan operasional, dan bukti transaksi. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang video 8, yaitu tentang sistem keamanan informasi. Jadi sistem keamanan informasi ini adalah bagian dari organisasi yang bertujuan mengendalikan risiko terkait sistem informasi berbasis komputer. Sistem ini mencakup unsur-unsur seperti perangkat keras, database, prosedur, dan laporan. Selanjutnya ada siklus hidup dalam sistem keamanan informasi. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik kerentanan dalam sistem informasi serta kemungkinan hambatan atau ancaman yang dapat menyebabkan kerugian. Yang kedua ada perancangan sistem, di mana langkah-langkah keamanan mulai dirancang, termasuk pembuatan strategi cadangan untuk menghadapi kemungkinan serangan atau kegagalan sistem. Selanjutnya ada implementasi sistem, yaitu penerapan langkah-langkah keamanan yang telah dirancang sebelumnya ke dalam sistem informasi perusahaan. Selanjutnya ada operasi, evaluasi, dan pengendalian, yang dimana sistem terus dipantau dan dievaluasi efektivitas serta efisiensinya. Next. Selanjutnya ada keamanan informasi dalam organisasi. Jadi dalam organisasi
suatu informasi itu keamanannya itu dipimpin oleh Chief Security Officer atau CSO yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Direktur. CSO melaporkan seluruh tahapan siklus hidup sistem keamanan informasi. Next. Selanjutnya ada analisis kerentanan dan ancaman. Yang pertama, ini ada dua pendekatan. Yang pertama ada kuantitatif, yang kedua ada kualitatif. Pendekatan kuantitatif ini menghitung potensi kerugian berdasarkan biaya dan probabilitas kejadian. Tantangannya adalah mengidentifikasi biaya relevan dan memperkirakan kemungkinan kegagalan. Yang kedua ada pendekatan kualitatif, yaitu mengurutkan kerentanan dan ancaman berdasarkan dampaknya terhadap total kerugian perusahaan, seperti gangguan bisnis, kehilangan perangkat lunak, data, perangkat keras, fasilitas, layanan, dan pegawai. Next. Selanjutnya dalam video 9 saya akan menjelaskan tentang aplikasi penjualan dan penerimaan tunai. Jadi dalam aplikasi penjualan dan penerimaan tunai ini terdapat manajemen proses bisnis pelanggan. Yang pertama ada pemeriksaan. Pemeriksaan ini sifatnya opsional ya. Yang kedua ada pembuatan kontrak, ini juga bersifat opsional. Yang ketiga ada pencatatan pesanan. Yang selanjutnya ada pengiriman dan yang terakhir ada penagihan. Next. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. ERP atau singkatan dari Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang menyimpan dan memproses data terkait manajemen proses bisnis pelanggan. Kemudian ada SAP R-3 adalah sistem ERP yang mencatat dan memproses data pesanan pelanggan termasuk dalam modul Sales and Distribution atau biasa disingkat dengan SD. Next. Selanjutnya ada file master pelanggan dalam SAP R-3. Itu berisi semua informasi pelanggan dan harus dibuat sebelum order penjualan. SAP R-3 menggunakan 4 jenis rekaman induk. Yang pertama ada catatan penjualan ke pelanggan, yang kedua ada catatan pengiriman ke pelanggan, dan yang ketiga ada catatan penagihan ke pelanggan, dan yang keempat ada catatan pembayaran dari pelanggan. Rekaman induk pelanggan ini harus unik dan hanya dibuat setelah penjualan disetujui. Next. Selanjutnya ada data fields dalam SAP R-3. Rekaman induk pelanggan dibuat dengan memasukkan informasi ke dalam R-3 yang membagi data ke dalam beberapa kategori seperti alamat pelanggan, pengiriman, penagihan, transaksi pembayaran, pajak, dan manajemen akun. Yang kedua ini ada istilah pelanggan satu kali. SAP R-3 menyediakan file dummy bagi pelanggan yang hanya bertransaksi satu kali dengan informasi minimal seperti alamat, penjualan, pengiriman, penagihan, pajak, dan output. Next. Standar order processing di SAP R-3. Proses standar pesanan pelanggan melibatkan pengisian inventory barang jadi sebelum order penjualan dibuat. File master pelanggan harus tersedia sebelum pesanan dapat diproses. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan video yang terakhir, yaitu video 10, yang berjudul tentang alur pengolahan pesanan pelanggan. Di sini ada step by step-nya tentang alur pengolahan pesanan pelanggan. Yang pertama ada pemasukan data order. Di screen di layar juga terdapat flowchart dari pemasukan data tersebut. Yang pertama itu ada order pelanggan, selanjutnya masukkan order, selanjutnya membuat order itu bisa dari order database dan master price list, selanjutnya order penjualan. Next. Alur yang kedua adalah kredit. Di sini juga terdapat flowchart dari alur kredit tersebut.
Bisa kita lihat bahwa dari ambil order baru, selanjutnya ke order penjualan, selanjutnya ke persetujuan kredit. Selanjutnya setelah melalui persetujuan kredit akan dilakukan proses kredit dan order penjualan akan disetujui. Next. Lalu yang ketiga ada persediaan barang jadi. Nah, ini setelah proses kredit tadi, apakah kredit itu disetujui, pihak produsen akan melihat persediaan barang jadi tersebut. Ini seperti terlihat dalam flowchart-nya. Pertama ada siapkan picking list, selanjutnya membuat picking list, selanjutnya pick order, selanjutnya proses pengiriman, yang selanjutnya lagi picking list bersama barang, dan terakhir ke pengiriman. Next. Setelah persediaan barang jadi, alur selanjutnya adalah pengiriman. Ini ada flowchart-nya juga bisa kita baca, yaitu packing list bersama barang. Selanjutnya cocokkan order pengiriman. Selanjutnya ada proses pengiriman. Proses pengiriman itu menjadi dua bagian ya. Ada di sisi kanan itu surat muat dan di sisi kiri itu packing list bersama orang. Dan kedua itu akan sampai ke pelanggan. Next. Setelah pengiriman kepada pelanggan, tentunya pihak produsen akan melakukan penagihan. Seperti yang terlihat pada layar, ada flowchart tentang penagihan. Yang pertama ada daftar penagihan, selanjutnya menyiapkan faktur. Selanjutnya setelah menyiapkan faktur ada proses faktur. Selanjutnya ke database pelanggan. Selanjutnya siapkan journal entry, jurnal voucher, selanjutnya ke buku besar. Next. Setelah melakukan penagihan, produsen akan melakukan piutang dagang. Untuk flowchart-nya sendiri, seperti kita lihat, ada daftar faktur di posting, selanjutnya ada pengecekan posting, selanjutnya ada posting faktur, selanjutnya ada total pengendalian, dan terakhir ada buku besar. Dan buku besar piutang dagang. Next. Setelah piutang dagang, kita akan memasuki ke alur buku besar. Seperti terlihat pada flowchart-nya di layar, proses buku besar yaitu yang pertama piutang dagang, selanjutnya ke total pengendalian, dan bisa juga dari penagih ke voucher jurnal. Dan selanjutnya ada bandingkan posting, selanjutnya proses buku besar, dan terakhir ke buku besar. Next. Oke, mungkin sekian dulu dari kelompok kami, kelompok 5, menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.